Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Harmoni. Salam Harmoni. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Nah, saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja deh ya. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 3. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Metakognitif dan Gaya Belajar Peserta Didik. Nah, sebelum memaparkan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Gede Agus Karismawan dengan NIM 2312061004. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komantos Jani dengan NIM 23120611011. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami mulai saja presentasinya. Nah, perkembangan adalah hasil dari proses perubahan progresif yang terjadi pada aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional. Contohnya itu bisa berjalan, bisa berdiri, dan bisa berbicara. Nah, perkembangan itu meliputi perubahan yang terjadi dalam pikiran, kecerdasan, dan bahasa individu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kognitif pada anak-anak usia sekolah mulai berubah mengetahui tentang pikirannya sendiri, tentang bagaimana mereka belajar dan mengingat situasi-situasi yang setiap hari mereka mulai untuk menyadari proses-proses kognitifnya dan bagaimana seseorang dapat meningkatkan penilaian kognitif mereka serta memilih strategi yang cocok untuk meningkatkan kinerja mereka. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya, Mawan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada pengertian metakognitif, komponen-komponen dalam metakognitif, dan peranan metakognitif dalam pembelajaran. Eh, yang pertama, di sini saya akan membahas apa sih itu metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan tentang proses kognitif sendiri atau kesadaran terhadap segala sesuatu yang relevan dengan diri sendiri, yang dimana kesadaran metakognitif biasanya dapat melalui pemikirannya dengan merancang, memantau, dan mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari. Dalam artian, kesadaran berpikir apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui dalam pembelajaran peserta didik dapat mengetahui modalitas belajar yang dimiliki dan serta mengetahui strategi belajar yang terbaik untuk belajar yang efektif. Baik, selanjutnya pengertian metakognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pavel pada tahun 1976, Pavel menyatakan bahwa metakognitif berarti kemampuan untuk memikirkan tentang bagaimana cara belajarnya. Yang kedua, menurut Egan dan Kauchak pada tahun 1996 menyebutkan bahwa metakognitif adalah kesadaran dan kontrol terhadap proses kognitif. Yang ketiga, menurut Salvin, pada tahun 2011 menyebutkan bahwa metakognitif merupakan pengetahuan tentang belajarnya sendiri, bagaimana ia belajar, dan bagaimana ia memantau cara belajar yang dilakukan. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang komponen-komponen metakognitif menurut Becker dan Brown. Yang pertama, pengetahuan tentang koneksi, yang dimana meliputi pengetahuan seseorang tentang sumber daya atau source koneksinya sendiri dan disesuaikan dengan karakter pribadi seseorang dalam melakukan pembelajaran dengan situasi belajar. Yang kedua, ada peraturan koneksi atau disebut peraturan sendiri,
yang di mana mekanisme ini digunakan oleh beberapa siswa yang aktif selama memecahkan suatu masalah atau soal yang dianggap rumit. Selanjutnya, komponen-komponen metakognitif menurut Kappa, yaitu ada 3. Yang pertama, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan natural learning dan karakteristik belajar personal. Yang kedua, ada kesadaran metakognitif, yang dimana kesadaran yang berhubungan dengan kemajuan selama melengkapi tugas. Yang ketiga, ada kontrol metakognitif, suatu efektivitas yang dilakukan seseorang selama berproses atau memecahkan suatu masalah. Nah, yang terakhir, peranan metakognitif dalam pembelajaran. Peranan metakognitif ini sangat penting untuk pembelajaran karena meningkatkan kemampuan berpikir dalam melakukan pembelajaran, yang dimana untuk mengembangkan cara berpikirnya sendiri dalam pembelajaran, maka siswa dapat mengetahui apa yang telah dipelajari dari apa yang dia belum ketahui. Memiliki cara sendiri dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuannya karena setiap orang dapat memahami cara tersendiri dalam pembelajaran. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mawan. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Materi kedua akan saya paparkan. Nah, yang pertama itu ada pengertian gaya belajar. Nah, apa itu gaya belajar? Nah, pertama kita bahas belajar. Nah, belajar itu merupakan suatu proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan budaya. Nah, hal ini menyangkut beberapa efektif proses interaksi yang dilakukan ketika guru berkolaborasi dengan siswa, yakni tidak melakukan diskriminasi dalam perlakuannya. Jadi, gaya belajar itu merupakan teknik dan strategi untuk pembelajaran maupun pengembangan diri sehingga seseorang mencapai hasil belajar pada tingkat yang optimal. Nah, dengan cara ini, siswa dapat mengenal dirinya lebih baik dan mengetahui kebutuhannya. Nah, adapun pengertian gaya belajar yang lainnya, yaitu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan mengelola pengetahuan dan informasi yang telah diperoleh atau cara yang konsisten bagi peserta didik untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi. Baik, selanjutnya. Nah, adapun pengertian gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Bobby D. Porter dan Mike Hernacki. Nah, dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Nah, dijelaskan bahwa gaya belajar itu adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan di dalam situasi-situasi antara pribadi. Nah, yang kedua itu menurut Kem dalam bukunya yaitu Tutik Rahmawati dan Daryanto yang berjudul Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik. Nah, dia menyatakan bahwa gaya belajar itu adalah cara mengenali berbagai eh, metode belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut. Nah, yang terakhir menurut Hamsa B. Uno dalam bukunya yang berjudul Orientasi Baru dalam Psikolog Pembelajaran. Nah, dia menyebutkan bahwa gaya belajar itu kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajarannya yang sudah pasti berbeda tingkatannya, ada yang cepat, yang sedang, dan ada pula yang lambat. Nah, sekian dari pengertian menurut para ahli.
akan dilanjutkan untuk materi yang kedua. Nah, yaitu jenis-jenis gaya belajar. Nah, setiap individu memiliki gaya belajar yang bermacam-macam. Ada yang lebih suka ke visual atau ke auditori dan kinestetik. Nah, gaya belajar visual itu adalah gaya belajar yang menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Nah, siswa dengan gaya belajar visual ini lebih mengingat apa yang mereka lihat, termasuk bahasa tubuh guru dan ekspresi wajah, diagram, buku teks, dan video. Nah, serta lebih mampu memahami tempat, gaya, angka, warna, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri lain dari siswa dengan gaya belajar visual ini seperti berpakaian rapi, berbicara cukup cepat, tidak mudah terganggu, dan lain-lain. Nah, orang dengan gaya visual biasanya menggunakan gambar dan representasi yang bersifat visual untuk menggambarkan strategi visual yang kuat ketika menyerap informasi. Nah, yang kedua ada gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini merupakan gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk memahami dan mengingat. Ciri-ciri model pembelajaran tersebut menjadikan pendengaran sebagai alat utama dalam menyerap informasi dan pengetahuan. Nah, orang dengan gaya belajar auditorial ini lebih suka belajar melalui pendengaran. Mereka lebih suka atau lebih baik dalam mengingat informasi melalui penjelasan lisan, diskusi, atau rekaman audio. Nah, yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Orang dengan belajar kinestetik ini menunjukkan ciri-ciri seperti peningkatan kemampuan berpikir saat bergerak atau berjalan. Nah, orang dengan gaya belajar kinestetik ini belajar melalui gerakan fisik dan pengalaman langsung. Mereka itu lebih suka melakukan percobaan, berlatih, atau menggunakan benda-benda nyata untuk memahami konsep eh, konsep konsep yang terjadi dalam belajarnya. Nah, selain itu, orang dengan gaya belajar kinestetik menjadikan membaca dan mendengarkan adalah hal yang membosankan. Nah, saat diberikan instruksi secara tertulis maupun lisan, seringkali mudah dilupakan. Nah, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Intan. Saya persilakan waktunya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah metakognitif adalah kemampuan individu untuk memahami, mengenali, mengendalikan, dan mengatur proses berpikirnya sendiri. Sedangkan gaya belajar dapat diartikan sebagai cara seseorang mencapai hasil belajar pada tingkat yang optimal dibandingkan tingkat yang dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan mengenalkan gaya belajar, kita memberikan layanan yang optimal kepada siswa. Sekian dari kesimpulan saya akan memberikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan terkait materi perkembangan metakognitif dan gaya belajar peserta didik. Nah, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan pada kolom komentar ya. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi yang kami bawakan. Kami tutup presentasi pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni. Nah, saya ada pantun nih teman-teman. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan, sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan.